murokobah, thoriqoh baca tulis, dan menghafal Al-Quran. Yambua Indonesia. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Shadiq Ahrom. Yang mulia Hadratul Kiram, kepada para alim ulama yang kami taati, serta kami tunggu fatwa-fatwanya. Yang kami hormati Dewan Asatidzat RTQ Ibadur Rahman. Yang kami hormati segenap wali santri RTQ Ibadur Rahman. Yang kami hormati tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami banggakan, para khotimin wa khotimatil Quran RTQ Ibadur Rahman. Pagi ini, tanggal 30 Juli 2023, para khotimin wa khotimatil Quran telah melaksanakan khotaman. Dan pada pagi ini pula, para khotimin wa khotimatil Quran akan menerima syahadah. Sebelumnya, para khotimin wa khotimatil Quran telah melaksanakan ujian yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2023. Untuk itu, sudah seyogyanya para khotimin wa khotimatil Quran memohon doa restu kepada kedua orang tua atau sungkeman sebagai pertanda penghormatan, nilai-nilai akhlakul karimah, dan orang tua termasuk juga sebagai motivator dalam mencapai keberhasilan putra-putrinya. Tak terlupakan juga para asatid dan asatidzat. Teriring doa, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya. من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور عيني حسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم عليه. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dihotami pada siang ini berjumlah 16 santri. Selanjutnya akan kami bacakan nama-nama santri yang akan melaksanakan prosesi sungkeman. Yang pertama, Ananda Kailila Aziza Nugraha, lahir di Malang pada tanggal 3 Februari 2010. Putri dari Bapak Yogi Wahyu Nugroho dan Ibu Luli Haryanti. Ananda Fasa Fatia, lahir di Malang pada tanggal 13 Februari 2012. Putri dari Bapak Yunus Budi Susilo dan Ibu Marfuatus Sani.
suci. Kitab Al-Qur'anul Karim, hari demi hari telah kulalui sebagai anak santri. Selanjutnya, Ananda Muhammad Abdullah lahir di Malang pada tanggal 3 Juli 2012, putra dari Bapak Antoya dan Ibu Siti Hajar Maisal. Selanjutnya, Ananda Dava Ilham Pramono lahir di Malang pada tanggal 7 Oktober 2011, putra dari Bapak Pramono Susilo dan Ibu Suharti. Ibadur Rahman, relakan ayah bunda dan gunung demi cita-citaku untuk membentuk jiwa yang sejati. Bakal di akhir Ananda Muhammad Rodaki lahir di Malang pada tanggal 5 Maret 2012, putra dari Bapak Muslimi dan Ibu Farida Rita. Ananda Salah Muhammad Kausar Alwi Faris lahir di Malang pada tanggal 14 Maret 2012, putra dari Bapak Gufron dan Ibu Rini Haryanti. bakal di akhirat nanti. Di taman pendidikan ini kami ngaji dan doa, belajar membaca ayat suci.
Adia Faruza Fabriano. Kita Lahir di Malang pada tanggal 29 Januari 2001. Putra dari Bapak Isi Susilo dan Ibu Tuti Suliani. Ananda Raditya Pratama Faisal. Lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 September 2010. Putra dari Bapak Doni Naryo Faisal dan Ibu Mutia. RTQ Ibadur Selanjutnya, Ananda Atika Zahra Ratifa. Lahir di Malang pada tanggal 22 September 2013. Putri dari Bapak Joko Susanto dan Ibu Sulistiawati. Ananda Najwa Aisyah Salsabila. Lahir di Malang pada tanggal 13 Juni 2013. Putri dari Bapak Muhammad Yasrif Hananda dan Ibu Muslihatun Nazifah. bakal di akhirat nanti qad ansahat li abi
telah dilaksanakan. Selanjutnya, penyerahan syahadah yang langsung diberikan oleh Lajnah Muraqabah Thariqah Baca Tulis dan Menghafal Al-Quran Yambu'a Indonesia Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Shodiq Ahron, dan akan didampingi oleh Ustadz Mahfud selaku Kepala RTQ Ibadur Rahman. Kepada beliau dipersilahkan. Yang pertama, Sallallahu alaihi yasin amadal hadil amin wa anil muqarrabin wa sabihi wa tabi'in. Sallallahu alaihi yasin amadal hadil amin wa anil muqarrabin wa sabihi
Ngadep sini, senyum 1, 2, 3. Bersinar. Dia bak bintang cemerlang yang tak pernah takut akan gelapnya rintangan. Dia selalu optimis sekalipun ada dalam pusaran sumber badai. Dia setegar batu karang dalam mempertahankan cita-citanya. Dan dia adalah Ananda Nashwa Aisyah Salsabila, putri dari Bapak Muhammad Yasrif Ananda dan Ibu Muslihatun Nadifah. Arti lambang bintang syahada. Sholli Gambaran wujud sang penyandang ilmu. Ilmu adalah keluhur. Ilmu adalah kelemah lembutan. Ilmu adalah kekuasaan. Kehadirannya ibarat pengusir keteduhan dunia yang makin gelap. Dengan pribadi-pribadi semacam ia, suatu bangsa dapat bangkit dari tidur lelap. Suatu umat dapat meraih kejayaan sepuncak yang tinggi. Dimulai dari pemasangan mahkota, dari mahkotanya terpancar cerminan aktivitas rasa dan rasio yang berkualitas tinggi dengan pengertian yang bulat. Ia berusaha memperluas persepsi cakra orang pandang yang universal dalam kerangka 4 dimensi. Ia selalu sadar bahwa seluruh prestasi ilmiah yang diraihnya harus diabadikan secara elastis dan penuh rasa aman, sehingga tali yang menyelampai jualan kiranya yang menjadikannya bagaikan roda-roda pemutar sejarah yang menjenayah setiap hamparan persada Pemasangan baju kebesaran. Gawir qulubana binuril Qur'an. Akrim ya Rahman wa akrimna bikarabatil Qur'an. Lihatlah warna hitam yang mendominasi seluruh penampilannya. Bukan lambang kesurangan hati dan gelapnya hati. Bukan kata jiwa yang pesimis. Dia adalah pribadi yang tak bergantung dalam bungkus kesederhanaan. Ialah sosok persona yang kokoh dengan semangat ibadah. Getaran hidup yang sangat bermanfaat dan sangat menakjubkan.
membangun mercusuar yang tinggi menjulang, dan mengangkat panji-panji kesuksesan. Kesantunan yang dia tegakkan akan bersinar menghiasi bumi dan memeluk langit di jagat ini. Dialah manusia yang paling bahagia karena agama dan etika. Meskipun tak berhias permata, emas dan mutiara yang menghiasinya. Ialah manusia luhur, citra yang sanggup membimbing bangsa. Ia tunas harapan bangsa. Dimohon kepada wali santri dari Ananda Nashwa Aisyah Salsabila supaya naik ke panggung untuk foto bersama. Oke, hadap sini. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, wali santri dan khatimin khatimat yang dicintai, disayangi oleh Allah dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah, di pagi setengah siang yang penuh dengan berkah ini kita semua dikumpulkan oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang menjadikan kita semua mulia di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah, di hari kiamat, kita semua bersama keluarga termasuk yang mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang mulia ini, di hari yang penuh dengan berkah ini, kita semua berbahagia, kita semua terharu atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Hadir di bantaran pecinta-pecinta Al-Quran, pengagum-pengagum Al-Quran,
Kami semua berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini berlanjut hingga tahfidzul Quran. Hadir hafidh-hafidhah 30 juz di Bantaran yang alhamdulillah sudah mulai bermunculan satu demi satu. Baik keluaran dari pondok pesantren Yai Manan Singosari, dari Gusmun Im As-Sadili, dari Al-Munawariyah, dari Nurul Ulum, dan dari beliau Yai Haji Muhammad Nur Shadiq. Mudah-mudahan Bantaran akan menjadi cahaya-cahaya yang mencahayai Indonesia, negeri tercinta kita, mencahayai kota Malang, dan mencahayai lingkungan keluarga masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami berterima kasih yang kedua kepada Ustadz Mahfud sebagai pengasuh RTQ Ibadur Rahman bersama asatid-asatidah yang alhamdulillah meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk putra-putri kita tercinta supaya mencintai Al-Quran, mengagumi Al-Quran, membumikan Al-Quran di negeri tercinta ini. Mudah-mudahan berkat jasa-jasa beliau, Allah senantiasa membalas kebaikan beliau dengan kebaikan yang melimpah. Allah meridhoi, Allah merahmati, Allah berkahi. Karena Allah menyampaikan dalam surat Muhammad ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Intan suruh, jika kalian menolong Allah, agama Allah, yansurkum, dia Allah akan menolong kalian, menolong ekonomi kalian, menolong derajat kalian, menolong ilmu kalian, menolong keluarga kalian. Wa yatsabbit aqdamakum, dan Allah akan mempertinggi kedudukan kalian. Oleh karena itu, jangan khawatir dengan perjuangan panjenengan untuk membimbing putra-putra kami, pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Suatu ketika ada almarhum Yai Adlan Ali, pengasuh pondok pesantren Tepirin Jombang, hadir seorang tamu yang ternyata beliau adalah pengasuh RTQ di daerah Jombang. Beliau menyampaikan, Yai, panjenengan termasuk mulia daripada saya, karena panjenengan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengajar tafsir Al-Quran, untuk bisa mengajar hadis Rasulullah, untuk bisa mengajar fikih, sementara saya hanya sebagai guru TBK. Kata beliau, lu ojo ngomong-ngomong, justru kamu lebih mulia daripada saya, karena kamu telah mengajar sumber daripada segala ilmu. Sumbernya ilmu fikih, sumbernya ilmu hadis, sumbernya ilmu tafsir Al-Quran. Justru pengajar Al-Quran adalah lebih mulia dari beliau-beliau semua. Oleh karena itu, kamu jangan merasa berkecil hati, termasuk para pengasuh RTQ, asatid-asatidah. Berbahagialah diberi kesempatan untuk bisa membimbing, membina putra-putri kami untuk mencintai, untuk mengagumi Al-Quran. Mudah-mudahan untuk bisa mewujudkan, bisa menguasai baca Al-Quran dengan sempurna, dengan fasih dan bertajwid, bermakharijul huruf.
ini senantiasa dikawal oleh putra, dikawal oleh orang tuanya, dirawat untuk didampingi oleh orang tuanya. Karena saya sendiri ketika mengajar, seringkali yang pertama kali saya sampaikan kepada siswa-siswi, yang saya tuntut kepada siswa-siswi adalah lancar bacaan sholat dan lancar bacaan Al-Quran. Ternyata tidak sedikit dari siswa-siswi kami sudah pada banyak melalaikan ayat-ayat Al-Quran. Memang untuk mewujudkan bacaan yang baik, bacaan yang sempurna itu mudah, namun merawat bacaan-bacaan yang baik dan sempurna itu jauh lebih berat. Oleh karena itu, titip pesan dari saya supaya Bapak Ibu sebagai wali santri terus mengawal, terus mendampingi untuk bagaimana putra-putrinya tetap istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Nawiru cahayailah buyutakum, rumah-rumah kalian. Dengan apa ya Rasul? Bisolati, dengan dirikan solat, wa qiraatil Qurani, dan baca Al-Quran. Rumah ada dua, secara fisik dan secara rohani. Kalau secara fisik yang selama ini kita tinggali bersama keluarga, senantiasa perlu kita cahayai dengan senandung ayat-ayat Al-Quran. Alangkah indahnya orang tua laki-laki melantunkan ayat-ayat Al-Quran, orang tua perempuan melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan disertai oleh putra-putrinya. Maka iblis menganggap bahwa rumah itu tidak ada makanan. Akhirnya mereka tidak mau dan tidak berani masuk ke rumah yang penghuninya rajin salat dan baca Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa usahakan untuk bagaimana ayat-ayat Al-Quran terus menggema di lingkungan keluarga kita masing-masing. Yang kedua, rumah secara ruhaniah. Hati-hati kita ini perlu siraman ayat-ayat Al-Quran. Karena ketika rumah secara fisik, secara jasmani bercahaya dan disertai dengan rumah secara rohani bercahaya, akan menjadikan tentramnya kehidupan, akan menjadikan tenangnya kehidupan, dan akan menjadikan kedamaiannya kehidupan. Maka hadirlah di rumah-rumah kita malaikat-malaikat Allah yang pada membagikan rahmat-rahmatnya. Insya Allah semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah bila mana rumah hadir yang penghuninya rajin ibadah salat dan rajin baca Al-Quran. Demikian sambutan atas nama takmir yang mewakili beliau ketepatan hari ini. Mohon maaf lagi pergi haji, dan insya Allah Pak Ustadz Suhadi nanti malam akan hadir di kediaman beliau dari tanah suci yang ketepatan beliau juga lagi diuji oleh Allah dengan wafatnya istri beliau di Makkahul Mukarramah. Kami mohon untuk kelonggaran Pak Ibu semua dan keikhlasan Ibu semua melantunkan kiriman bacaan Fatihah untuk beliau Haja Ibu Kartini. Mudah-mudahan berkat doa kita bersama, segala amal baik beliau dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan amal ibadah, amal soleh beliau diterima oleh Allah di tempat yang mulia. Bila mana ada salah khilaf dosa, mudah-mudahan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ridha ilahi ta'ala wa sallallahu abaina wa ummahatina wa sallallahu Haja Ibu Haja Kartini syalillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih atas bantuan doanya. Sekali lagi, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RW 03 Bapak Muhammad Asrat. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada panitia Pak RB diberi kesempatan untuk memberikan sambutan mewakili Bapak Lurah. Pertama-tama saya aturkan pada Romo Yai Bapak Muhammad Narsotik Arham. Terima kasih pada pengasuh dan kepala sekolah RTQ Batur Rahman Bapak Ustadz Mahfud dan para pengasuh yang lainnya. Terima kasih dan saya hormati kepada Bapak Ibu wali santri yang pada pagi dan siang ini telah hadir. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Alhamdulillah berbahagia kalian telah diwisuda. Saya merasa bangga selaku pemangku wilayah di RW 3 bahwa di RW 3 ada RTQ Batur Rahman yang telah 9 kali mewisuda santri dan santriwati, di mana anak saya juga pernah diwisuda di Batur Rahman ini, yang mana pendidikannya dari tahun ke tahun sudah mulai cukup maju dan cukup modern. Maka untuk itu saya juga mengaturkan kepada panjenengan semua wali santri untuk selalu menyerahkan pendidikan kepada anak-anaknya, kepada pengasuh Batur Rahman ini agar tetap kelangsungannya terjaga. Dan alhamdulillah pada yang ke-9 ini sudah cukup luar biasa, karena saya mengikuti dari awal bagaimana perjuangan Ustadz Mahfud dan pengasuhnya untuk memajukan RTQ ini luar biasa. Sekali lagi mohon tepuk tangannya untuk Ustadz Mahfud. Beliau berjuang cukup keras. Saya merasa terharu sekali, sehingga sampai saat ini walaupun ya ada sedikit tidak begitu mewah, tapi saya mohon maaf kepada panjenengan semua bahwa apa yang diaturkan oleh beliau ini saya rasa sudah cukup maksimal. Dan yang paling penting adalah dari tahun ke tahun kemajuan dari RTQ Batur Rahman cukup luar biasa, sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya bahwa RTQ Batur Rahman ini akan selalu maju, semakin maju, dan insya Allah saya selaku pamong di RW 3 akan berusaha untuk menyampaikan ke pemerintah agar fasilitas sarana dan alat-alat pengajaran pendidikan diberi bantuan dan ada tambahan pendidikan untuk kemudahan-kemudahan dari santri. Mungkin itu saja yang perlu sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kalimat dan kata-kata saya yang kurang berkenan untuk itu. Terima kasih Pak Yai. Hampir tiap tahun beliau rawuh ke sini. Matur nuwun sangat Pak Yai. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan. Selanjutnya, dimohon kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Shodiq Ahrom untuk memberikan tausiah sekaligus pengukuhan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an wa faddala habibahu ala sa'iril rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu ala sa'iril umami bi tilawatil Qur'an. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu an hadana wa waffaqana li turuqil huda wal Qur'an wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qailu afala yatadabbaruna al-Qur'an wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qailu man arada an yatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kok sepi? Pun kudu mulai lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad man uhiyal Qur'an wa ala alihi wa sahbihi bil Qur'an bi adabi asraril Qur'an amma ba'di. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mukri'i wa mukri'atil Qur'an, qari'i wa qari'atil Qur'an, asatid wa asatidatil Qur'an, utamanya asatidah wa ustadatil Qur'an, RTQ Ibadur Rahman. Betul kesupen para alim, para ulama, para kiai, utaminipun takmir Masjid Al-Furqan, ugi saking perangkat desa Bapak RW bersama jajarannya, ugi pengasuh RTQ Ibadur Rahman Ustadz Mahfud bersama keluarga, Bapak Ibu wali murid RTQ Ibadur Rahman, sedaya tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing siang menika kula panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala tetep dipun limpahi rahmah nikmah, dipun paringi kesempatan lenggah wonten ing majelis ingkang penuh manfaat barokah, majelis ingkang insyaallah dadosaken tambahi sae kula panjenengan utaminipun dipun tingkataken iman takwa, dipun kiyataken dipun tetepaken iman Islam, amin. Sewaktu-waktu kula panjenengan, putra putri kula panjenengan, anak cucu kula panjenengan, yang sepah kula panjenengan, anak santri kula panjenengan, derek-derek ugi tetanggi kula panjenengan dumugi ajal dipun paringi ala ridho wa husnul khotimah, ala ridho wa husnul khotimah, ala ridho wa husnul khotimah, ma'ana syafaatil udma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Wonten ing acara menika ada dua acara. Yang pertama Khatmil Quran ingkang nomor kali peringatan tahun baru Islam. Sehubungan kalian tahun baru Islam berarti mengingatkan datang kula panjenengan sedaya, bahkan juga sesuai kalian dawuhipun Rasulullah, memang umur kula panjenengan boten panjang, paling pol sami kali Kanjeng Nabi 63 sampai 70. Maka kesempatan ingkang sekedhik kula panjenengan manfaataken. Sehubungan kalian bulan Muharram dalam mundut dawuhipun Sayyidatina Aminah ketika beliau mau meninggal, nek dawuh ngaten, kullu hayyin mayyitun, ndi sing urip bakal mati. Boten namung manusa, jin, iblis, malaikat, bahkan hewan-hewan pun bakal mati. Beliau pun juga menyatakan wa ana mayyitun, aku yo uga mati kaya liya-liyane. Namun monggo ingkang paling penting
wa dzikri baqin. Meskipun saya meninggal, tapi nama saya, sesebutan baik saya tetap akan berkumandang di permukaan bumi sampai hari kiamat. Niku ngendikane Sayyidatina Aminah Mekah. Itu secara pribadi. Beliau mengatakan seperti ini pantas layak karena beliau adalah ibune Kanjeng Nabi. Mila nek kapan ana aliran kok berkeyakinan berpendapat nek bapak ibune Kanjeng Nabi kok nang neraka niki jelas sesat, ojo diikuti, ojo dipercaya. Nggih. Wong Kanjeng Nabi kula panjenengan umat mau mlebu swarga kok bapak ibune nang neraka niki wis gak nalar iki. Nggih. Beliau mengatakan seperti itu. Lajeng itu berarti kepada dirinya sendiri. Kepada anaknya beliau meneruskan dawuhipun wa taraktu khairan. Dan saya meninggalkan kebaikan, yaitu anak saya Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Sayyidah Aminah niki wafat, wakila Kanjeng Nabi umur 6 tahun, tapi ono sing ngarani sik 4 tahun. Lah kok ngerti nek api? Jangan coba ketika Kanjeng Nabi umur lahir isik ngandut pertama kali niku mawon sampun sumerap keronten dipun rawuh kalian malaikat Jibril. Ya Sayyidah Aminah, jenengan sumerap nek panjenengan menika saat ingin mengandung. Jawab, kirangan nggih mboten sumerap, namun saya ini telat datang bulan. Yaitu tandanya sampean sekarang mengandung dan yang kamu kandung adalah nabi akhir zaman. Niku dipun dawuh ngaten kalih malaikat Jibril. Dan setelah itu malaikat Jibril menyampaikan menjelaskan, menghibur datang Sayyidatina Aminah, jangan susah. Saya akan selalu menjenguk di setiap bulan. Sampai juga doa-doa yang diberikan dari malaikat Jibril datang Sayyidatina Aminah niki wonten sedaya. Tapi dan boten mungkin kalau sampai akan panjenengan saat ini mungkin. Karena inti ini adalah inti ceramah. Nek panjenengan kepengin sumerap sedaya, nggih gampil. Mungkin lari-lari fasolatan ini jenengan buka. Jenengan apalaken tak klenger mangke jenengan. Fasolatan yang saya tulis. Terutama yang ini nanti terakhir, sekarang kosong. Mulai dari Sya'ban sampai hari ini kosong. Insyaallah setengah bulan Maret makin keluar, dan yang keluar yang akan datang ini akan lebih lengkap. Termasuk wonten doa-doanya malaikat Jibril yang diberikan kepada Sayyidatina Aminah ketika mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita niki maksud dalem ora namung gawe cerita tok boten. Ikutilah apa sing didhawuhi Sayyidatina Aminah niku wau. Beliau menyatakan meskipun saya mati, tapi sesebutan saya tetap berkumandang di permukaan bumi. Niki mboten mungkin kula saged mengikuti niroaken, tapi paling boten adalah jangan manusia yang ketika mati dadi omongane wong akeh, dadi rasan-rasane. Jangan sampai terjadi ketika kula panjenengan wong-wong padha seneng kapok mati. Paling tidak ada orang yang mengucapkan seperti itu, karena kula panjenengan sedaya sebagaimana ingkang sampun dipun aturaken kalian Ustaz Atok kula wau, yang intinya adalah dekatlah dengan Al-Qur'an, dekatlah dengan masjid, dekatlah dengan para ulama. Niku mungkin namung dalam menggarisbawahi kemawon. Lajeng anak wau juga disinggung. Dadi kula gawe pas kae cekap akan, tetapi niki kula garis bawahi malih
marilah kados dene Sayyidatina Aminah betul-betul punya tinggalan anak. Tentunya bukan kados Kanjeng Nabi tentunya, tapi paling tidak adalah jangan sampai punya anak sing dadi rasan-rasane masyarakat. Jadilah anak yang dibanggakan oleh orang tua, jadilah anak yang dibanggakan oleh masyarakat, jadilah anak yang dibanggakan oleh para guru-gurunya. Bisa nih ngoten nggih terus nek ngaji, boten putus. Pun menika sehubungan kalian tahun baru yang juga ada hubungannya dengan pendidikan. Sing nomor loro dalam pundut saking sahabat Umar. Bu, Pak, sahabat Umar khalifah sing nomor pinten? Nomor loro, wis bener. Jokowi nomor pinten? Saya dudu Jokowi. Salah ngomong kula, saya Jokowi. Habibie, nggih, makin soalnya Habibie ada hubungannya dengan Al-Qur'an. Habibie nomor pinten? Wow, Habibie lah seluruh. Ayo dihitung mulai toko pertama. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yo Habibie ku nomor 3. Nomor 4. Gus Dur. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 8. Iya tapi kan tetep wonge pancet. Hitungannya presidennya ya tetap Jokowi itu nomor 7. Mboten nomor 7 kalau nomor 8 ngoten mboten. Jenengan hitung ngoten malih Pak Harto nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai kan nomor 6 barang. Mboten nomor 7 tetap Jokowi. Sing nomor 8 sinten? Prabowo. Kok iso? Ono sapa sing Ganjar Mang? Ya durung ngono lho kok iso. Wani muni Ganjar barang iku. Wong durung ngono. Prabowo ya durung. Rak mbayangno. Dadi bayang nek diucapno nek kapan ora dadi. Isi. Arep muni durung ngono ya ancene ya durung ngono. Pun nomor 8 durung ngono nggih. Wis. Durung ngono nek aku muni Ganjar malah salah. Malih kok dipikine nggawa Ganjar. Nggih. Nggih mboten nggawa sinten-sinten lho. Pun sakmenika balik teng kene Sayyidina Umar niki piyambakipun luluh hatinya yang semula keras, yang semula kaku, yang semula tidak mau ngalah. Niki piyambakipun luluh karena Al-Qur'an. Pada suatu saat gelising cerita, piyambakipun dugeni utawa dulin teng adikne ingkang pada saat itu adik Sayyidina Umar sudah bersyahadat terlebih dahulu. Ketika adikipun maos Al-Qur'an, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Meskipun pada saat itu Sayyidina Umar niku dereng masuk Islam, tapi ngerti artinya Quran. Ngerti artinya Quran. Jadi nek sakniki aneh. Guru Quran gak ngerti artinya iki aneh. Maka jadi guru Quran ya kudu tetap belajar terus sampai iso ngerti artinya, yang mana nang santrinya juga sama-sama ngerti nang artinya Al-Qur'an sampai kedah mekaten. Pun balik ke Sayyidina Umar. Sahabat Umar pada saat itu sudah paham isi daripada Al-Qur'an yang dibaca oleh adiknya niki wau, ingkang artosipun ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu tidak menjadikan celaka kepada umat manusia, tapi justru sebaliknya Al-Qur'an diturunkan untuk memberi pengertian kepada orang yang tidak ngerti, untuk memberi hidayah kepada orang yang belum dapat hidayah, untuk mengingatkan orang yang sedang lupa dan lain sebagainya. Sebagaimana engkang dipun aturaken kalih Ustaz Atok Golowau, memang Al-Qur'an kedudukannya adalah tibyanan likulli syai'in, menerangkan, menjelaskan, membuka segala-gala selain Al-Qur'an. Apapun ilmunya selain Al-Qur'an
itu diberkahi, dimanfaati, dibuka, dijelaskan oleh Al-Quran. Tidak hanya itu saja, paparan penjelasan ayat niki Allah menjelaskan tidak hanya tibyanan tapi hudan, memberikan petunjuk. Tidak hanya sekedar memberikan petunjuk, warahmatan, memberikan kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan dan orang-orang yang mendekatnya. Wa busyra lil muslimin, dan memberikan kabar gembira bahwa orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, masih sekitar sahabat Umar. Sahabat Umar ketika menjadi presiden, menjadi khalifah, sangat perhatian betul kepada masyarakat. Katakanlah contoh, ketika ada laporan satu di antara rakyatnya, masyarakatnya, ada yang kelaparan, ada yang butuh bantuan. Katakanlah dengan sederhana, sahabat Umar ambil kresek, diiseni beras 4 kilo atau mungkin 5 kilo dan diantarkan sendiri. Buatan kadek kongkon-kongkonan. Sekalipun 5 kilo nek diterno dhewe butuh nopo kalong. Butuh nopo mboten butuh. Butuh krana dikene dhewe. Nah nek teng Indonesia niki ana bantuan 100 juta. Mudhun karek piro? 60. Soale nggih. Nggih, kabeh kepengin nyunat. Kabeh kepengin oleh bagian yang mana mestinya tidak berhak untuk mendapatkan bagian tapi mengambil bagian. Lho niki gara-gara jauh dari Al-Qur'an. Kalau mengatakan dekat, bohong kedekatannya. Kalau memang dekat dengan Al-Quran, tidak akan melakukan yang seperti itu. Kalau dekat dengan Al-Quran, yang dilakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Umar. Bapak Ibu rahimakumullah, masih sekitar sahabat Umar. Di samping sahabat Umar perhatian banget kepada rakyat, juga sahabat Umar tidak menutup pintu 24 jam. Siapa saja bisa masuk, bisa curhat kepada sahabat Umar. Gelising cerita sehingga ada seorang yang piyambakipun merasa menjadi dia dekat dengan sahabat Umar karena dia merasa menjadi santri dan sahabat Umar sebagai gurunya. Dan dia dekat dengan sahabat Umar merasa sebagai rakyat yang punya hak sepenuhnya dan mengakui sahabat Umar sebagai khalifahnya, sebagai presidennya. Pun gelising cerita, tiang niku wau saking sering curhat datang sahabat Umar sampai koyok-koyok sahabat Umar niki bosen. Koyok-koyok tapi mboten bosen. Yang jelas adalah sahabat Umar memberikan yang terbaik. Pean nek kepengin urusane beres, nek curhat ojo nang sesama manusia. Kalau kamu curhat sesama manusia, jangan coba orang biasa. Meskipun orang terhormat seperti saya, tetap tidak bisa selesai. Ngoten kok nggih? Nggih. Waktu nang manusa tambah sumpek ta. Contoh umpamane, "Bek, aku iki butuh duit, Bek. Gak akeh jane namung 2 juta. Oh, dadi sampean kepengin utang 2 juta. Aku kalau utangku malah 5 juta. Nggih ta? Nggih. Sing dicurhati niku malah luwih akeh utangi dibanding sing curhat. Niku nek kapan sing dicurhati padha menusoni. Rak ngoten ta? Pamer apa jenenge curhat, anake gak kena diatur jarene. Apa sih? Yo nek dikandani lu angel. Pian namung ngono tok. Anakku ngentek-ngenteki duit pisan. Dadi dicurhati padha menungso ngoten. Maka itulah yang dikatakan sahabat Umar, kalau sesama manusia tidak beres, maka curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng tiyang niku wau matur, terus pun dicarani, "Bu, Pak, kepengin sumerak? Sanggup nglakoni?" Wah, iki pikir-pikir nih. Bun, ketika orang itu minta penjelasan datang sahabat Umar, bagaimana cara kita itu curhat kepada Allah yang sehingga nanti ketika kita sudah curhat dekat dengan Allah, urusan kita selesai.
Lajeng sahabat Umar jawab dengan singkat, dekatlah ke Al-Quran. Kengken cedek kalian Al-Quran dengan cara mempelajari dan membacanya. Sekaligus nek wis ngoten makin buntute nglakoni saestu dawuh-dawuh Gusti Allah. Pun ketika orang itu angsal dawuh saking sahabat Umar, maka akhirnya 1, 2, 3 hari, 1, 2 minggu, 1, 2 bulan dan selanjutnya niki mboten ketinggal di mata sahabat Umar. Sehingga sebaliknya yang orang itu curhat datang sahabat Umar, maka sahabat Umar yang penasaran, sing kangen. Duh, arek iki apa puri, apa pegel, apa kesel, mari tak kandhani winginane kok gak ketok. Maka sahabat Umar kangen dan ingin ketemu, dan sahabat Umar mboten kengenan datang sinten-sinten, digoleki dhewe sampai ketemu. Ternyata ketika sahabat Umar manggihi tiang niku dalam keadaan maos Al-Qur'an. Bu, paham? Kados jenengan nggih. Jadi sahabat Umar goleki tiyang niku sing suwe boten ketinggal, ternyata ketika kepanggih dalam keadaan membaca Al-Quran dipun dekati nak urip tah, pegel tah, kesel tah sampean nang aku, mari tak seneni winginane. Boten Amirul Mukminin, justru dalam niki ngestokaken dawuh panjenengan. Triyose nek kapan sampun curhat dengan dateng ngersanipun Allah, tidak akan butuh kepada yang lain termasuk panjenengan, maka saestu sekarang kedekatan saya dengan Al-Quran sudah saestu sehingga dalam boten betah datang tiang lintu, urusan harta benda ekonomi lancar, derek-derek yang semula jauh menjadi dekat, bahkan rumah tangga menjadi baik. Istri saya yang dulu agak cerewet sekarang alhamdulillah empun boten nyocot. Nggih ta? Nggih, karena bahagia itu tadi. Dengan berkah daripada Al-Quran semuanya beres. Sing biyen kakean utang alhamdulillah saniki malah iso ngutani. Nggih. Karena kedekatan kalian Al-Quran itu. Maka pada akhirnya sahabat Umar nangis menjadi-jadi, nangis temen. Yang semula sahabat Umar biasa dicurhati, dijalui dawuh-dawuh, sahabat Umar yang menjadi sebaliknya minta didawuhi. Apa? Coba sebutkan satu ayat saja yang menjadikan sampean seperti ini lebih mantap, mengalahkan saya. Lajeng piyambakipun nyebut satu ayat. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizkimu, bahkan semua urusanmu, baik urusan dunia atau akhirat, ini adalah di tangan Allah. Maka dengan ayat ini balik wale curhat paling utama adalah datang ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin bahwa rizki, kebahagiaan semuanya di tangan Allah. Sadèrèngé kula tur rasaken gedhi mboten suwe, ya. Coba kula tangleti jenengan utawa masih kata tangleti insyaallah saged jawab ngeten. Ketika panjenengan ngandani nang anake paham, le sampean wis tak siapi, iki lemarine sampean. Uang cukup kanggo sampean. Pakaian cukup kanggo sampean. Semuanya sudah cukup lah. Pun diceritani kata-kata, terus kuncine sing nyekel jenengan. Nggih. Ya apa anak iki bisane oleh apa sing teng jerone lemari niki? Dibandre apa dicungkit? Napa yang apa kira-kira? Gak iso jawab. Gampang jadi jawabane. Anak harus dekat dengan orang tua. Anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Anak harus nurut ning nggone wong tuwa. Lah nek kapan jalan pintas anake nang tangga. Nggih, nang tangga, nang adike sing nakal utawa dulure. Iku sembarang apa disiapi tapi kuncine nang nggone ibu.
tolong sampean gandrekno ngoten ta, tolong sampean bongkarno, tolong ngei maksudnya kunci ganda mboten. Jadi karena yang punya kebahagiaan itu orang tua yang sinikel kunci, maka dekat dengan orang tua. Begitu juga kronten kula panjenengan sudah ngerti bahwa kebahagiaan kula panjenengan di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kula panjenengan bisa mendapatkan semuanya jika kula panjenengan dekat datang ngersanipun Allah. Ngaten betul. Dari sahabat Umar dengan cara mendekat dengan Al-Qur'an. Pun kula terusaken malih. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Niki ngendikane tiyang niki wau dhateng sahabat Umar nek nangis malah tambah nemen ketika dikandani dengan ayat ini. Dan memang sebenarnya seperti itu. Yang intinya semuanya kebahagiaan di tangan ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mungkin samanten monggo dipun resapi saestu supados kula panjenengan leres-leres dateng dekat dateng Al-Qur'an berikut anak-anaknya, jangan sampai jauh. Paling akhir mungkin dalam pada suatu saat membuka video YouTube. Orang itu termasuk orang yang bisa merekam suara-suara gaib, namun tidak bisa mengambil videonya. Tapi suara bisa. Intinya piyambakipun menyampaikan bahwa bagi orang-orang yang di alam kubur yang mendapatkan siksa kubur, maka tentunya kula panjenengan nek kapan ngeri pun jadi jerit boten namung sekedar pasaran ngoten boten, tapi ramai dengan jeritan-jeritan, dengan tangisan-tangisan. Nggih, monggo kula panjenengan sedaya melihat seperti ini, maka sebagaimana ingkang dipun dawuhaken Ustaz Atok kala wau, menawi Ustaz Atok wau sebatas rumah atau rohani, tapi dalam kiatakan gede Al-Quran tidak hanya sebagai penerang rohani, tidak akan tetapi juga penerang besok ketika di alam kubur, penerang ketika dibangkitkan dari yang kubur, penerang sebagaimana ketika akan lewat di sirat dan selanjutnya. Mungkin samanten kersane mboten kepepet dhuwur dalam tak teng lari-lari. Anak-anak diperhatikan sebelum saya ucapkan khotam dan lulus, saya pesan beberapa pesan. Yang pertama, menuntut ilmu tiada jemu. Bersama. Menuntut ilmu sejak dari gendongan ibu sampai ke liang kubur. Di alam kubur sebagaimana yang kita ketahui gelap. Di alam kubur sempit. Lebih sempit, lebih gelap daripada yang kita bayangkan sempit dan gelapnya. Di alam kubur sunyi, bahkan lebih sunyi daripada yang kita bayangkan sunyinya. Kuburan yang gelap, sempit, sunyi itu adalah kuburan orang-orang munafik, orang kafir, orang musyrik, non-muslim, Yahudi dan Nasrani. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal baik, utamanya rajin sholat dan rajin membaca Al-Quran, di alam kubur akan dapati tempat yang luas sepanjang matahari, mata melihat, sepanjang mata melihat, seluas mata memandang. Karena luas sepanjang mata melihat, maka akan dapati cahaya yang lebih ceria daripada cahaya di dunia ini. Akan jumpai teman-teman, saudara-saudara, bahkan orang-orang ahli Al-Quran yang akan menyambut, yang akan mendampingi, yang akan menghibur kita ketika di alam kubur sampai hari kiamat. Dari mana semua itu? Cahaya iman, cahaya amal baik, cahaya takwa, terutama cahaya Al-Quran. Maka pesan saya yang kedua, rajinlah membaca,
Al-Quran. Setiap hari 1 juz sehingga setiap bulan bisa Quran. Sekarang tanggal berapa? Enggak nyambung. Kalau tanggal 30 akan ketemu tanggal 31. Ono Quran juz 31. Enggak ada, berarti salah. Yang benar sekarang tanggal delok ini kalau tanggal 12. Maka wong jenenge peringatan tahun baru kok iso gawe bulan Juli piye? Isih suwe nek Juli, Agustus, September. Jenenge tahun baru iku ya Muharram. Iya ta? Itu jenenge gak nyambung. Ayo sing nyambung. Ayo sing pinter. Anak yang muda harus pinter, harus nyambung. Ayo sekali lagi. Tanggal 12 yang dibaca sekarang juz 12. Begitu selanjutnya besok 13 dan selanjutnya. Mobil saya di situ. Kalau sampai buka di situ ada Quran, sudah ada batas baca sampai juz 13. Sekarang 12, kalau dibaca juz 13 berarti kurang atau lebih? Loh, kok iso kurang iki piye nek ngitung piye sampean niku? Ya iki nek pancene ora nyambung yang ini. Saiki tanggal 12. Nek kapan ana wong wiridan maca Quran tanggal juz 13, iku kurang apa pas apa lebih? Ya tambah lebih lho. Kok malah kurang? Ya. Mestinya hari ini 12, tapi saya sempatkan membaca juz 13 kenjagani nek sangat sibuk. Intine tirokno ya. Ya. Tirokno ya. Ya, tirokno. Ngerti tirokno? Ya ditirokno saiki maca 12 langsung 13. Ya. Dan selanjutnya. Insya Allah apabila demikian di alam kubur akan dapati tempat yang luas, tempat yang bercahaya, ramai dengan saudara-saudara, teman, bahkan orang ahli Al-Quran yang akan menemani menghibur sampai hari kiamat. Amin. Nomor 3, melakukan sholat sepanjang hayat. Ikuti. Melakukan sholat sepanjang hayat. Selama masih hidup lakukan. Sholat itu pahalanya besar, dosanya kecil kok sedikit barang. Ya gede. Podo gede nih. Pahalanya besar, dosanya juga maksudnya pahala besar bagi yang melakukan, dosa besar bagi yang tidak melakukan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj diperlihatkan orang yang membenturkan kepalanya ke tembok, begitu dibenturkan pecah berkelumuran darah. Tidak lama kemudian pulih kembali. Ketika pulih kembali dibenturkan lagi begitu terus-terusan. Ditanyakan kepada Jibril, itu siapa? Itu adalah gambaran umatmu yang tidak melakukan sholat. Maka saya pesan 3 ya. Yang pertama, jangan sekali-kali tinggalkan. Yang nomor 2, lakukan sholat pada waktunya. Yang nomor 3, baiklah dilakukan di awal waktu disertai berjamaah. Itu saja 3. Diingat-ingat betul. Ya, kalau lupa ingat kembali, lupa ingat kembali. Oh iya, aku dipesan sholat di awal waktu begitu ya. Nomor 4, sebelum sampai ke pentas tadi hormat kepada semua orang yang hadir. Ada orang seatas, sebaya dan sebawah. Itu maksudnya guru yang berusaha berdoa agar anak-anak santri yang mempunyai akhlakul karimah bisa dibuktikan berbuat baik kepada semua orang. Lebih dari itu, jadilah anak yang dibanggakan oleh semua orang. Siang hari ini sampean dibanggakan oleh orang tua karena sampean khatam. Siang ini sampean dibanggakan oleh guru-guru sampean karena khatam. Bahkan semuanya orang yang hadir bangga dengan penampilan sampean. Namun pertanyaan berikutnya, apa hanya membanggakan hanya hari ini? Apa kita berlanjut? Jawabannya berlanjut. Maka kita harus tetap dekat dengan Al-Quran. Dah lebih mudah ketika sampean sekarang jadi anak, jadilah anak yang membanggakan kedua orang. Ketika sampean jadi santri, jadilah santri yang dibanggakan oleh guru. Ya,
Maka jika sekarang jadi anak yang dibanggakan oleh orang tua, maka besok ketika jadi orang tua akan jadi orang tua yang dibanggakan oleh. Jika sekarang jadi santri yang dibanggakan oleh guru, maka besok ketika jadi guru akan jadi guru yang dibanggakan oleh santri. Begitu dan selanjutnya. Nomor 5 terakhir, isinya juga 5. Apa 5 itu? Yang pertama, taat kepada Allah. Kedua, utusan Allah. Ketiga, kedua orang tua. Keempat, kepada guru. Yang kelima, kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah gampang. Jika dikumandangkan, kibarkanlah bendera, maka kita kibarkan bendera. Ketika diperintahkan pasang umbul-umbul, pasanglah umbul. Ketika ada orang rame-rame demo, tidak ikut demo. Selesai sudah. Sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayat yang biasa sampean baca. Apa itu? Rabbi zidni ilma. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita, kita harus selalu ngaji sehingga setiap hari tambah karena ketika tambah ilmu maka akan juga kuat iman. Jika iman dan ilmu tambah, maka amal baiknya pun juga akan tambah. Jika ilmunya, amalnya sudah oke, imannya sudah oke juga, insya Allah akhlaknya pun juga akan oke, akan terjaga pula. Nomor 2, taat kepada utusan Allah. Apa maksudnya? Ikuti sunnahnya. Apa yang ditausiahkan, apa yang didawuhkan, apa yang dicontohkan, apa yang dilakukan, kita ikuti sekaligus memperbanyak membaca sholawat. Barang siapa setiap hari membaca sholawat 1000 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, akan dikuatkan imannya sehingga mati akan mudah dan disertai husnul khotimah, diselamatkan dari api neraka. Amin. Allahumma amin. Nomor 3, taat kepada kedua orang tua. Anak yang tidak rajin doa untuk orang tua, segala urusannya akan sulit. Sebaliknya, anak yang rajin doa untuk orang tua, anak yang dekat dengan orang tua, anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua, maka segala hidupnya akan mudah, baik urusan dunia maupun akhirat. Maka saya pesan 3, didengar ya. Yang pertama, doa setiap setelah melakukan sholat. Berarti berapa kali? 5. Ditambah 1 kali sebelum. Kok sebelum sholat amalnya pengen 10? Sebelum tidur ya. Doa untuk orang tua setiap setelah melakukan dan sebelum tidur. Nomor 2, jika sampai hari ini kalau sampai ngomong-ngomong matur-matur kepada kedua orang tua sik koyok koncoe dhewe, gak boso, sik kasar, maka mulai hari saya wajib boso, wajib kromo ini. Nomor 2. Nomor 3, jika sampai hari ini nek subuh tambeng gak tangi-tangi, mulai nanti subuh saya wajib bangun tidur di waktu subuh, karena bangun di waktu subuh kunci segala kesuksesan. Terakhir, kepada guru. Yang namanya guru tidak hanya waktu ngaji belajar, tapi selama-lamanya menjadi guru. Alhamdulillah sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita ditemukan guru dengan pendidikan Al-Qur'an. Semoga mendapatkan barokah dan syafaatnya Al-Quran sehingga Allah izinkan masuk surga bersama guru, bersama orang-orang ahli Al-Quran, sekaligus didampingi kedua orang tua. Al-Qurannya memberikan syafaat yang mendampingi kedua orang tua. Bapak Ibu rahimahullah, mekaten tausiah ingkang saged dalem sampai akan baik datang Bapak Ibu maupun datang anak-anak, mugi-mugi dibarengi taufik hidayah rahmat Allah Subhanahu wa taala saged memahami sekalian mengamalkan, bahkan mugi-mugi kula panjenengan dipun lebetaken dawuh alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Fatihah berikutnya dipun tujuaken dhateng lare-lare ingkang ngajine dereng tutuk, mugi-mugi saged khatam sampai tutup. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.
aturaken dhateng guru-guru ingkang mengajar sekaligus ugi lare-lare kliwatan ingkang sampun dipun khatami, mugi-mugi tetap semangat. Amin. Guru-guru anggenipun mulang, mugi-mugi tetap sabar, betah, istiqomah, syukur, ikhlas, dekat dengan Al-Quran sehingga semua urusan dipun gampelaken. Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam tujuaken dhateng guru-guru Al-Quran yang buah ingkang sampun kapundhut, mugi-mugi tetep dipun tempataken raudhah pertamanan saking swarga. Dalam maos Abaki Ifanul Kiram, Abaki Kiai Muhsin Isman, Abaki Muhammad Maskur, Abaki Mahfud Sulaiman, Abaki Kiai Sulaiman Thayyib, Abaki Abdurrahman, Abaki Abdul Mukib, Abaki Abdul Rahim, Abaki Muhammad Roji, Gus Rafiq Haji Basori, Abah Fudali Munir, Haji Ali Murtado, Miftahun Najah Farikin, Haji Bakri Saiful Anwar, Muhammad Jani Nur Khalis, Nur Fadilatul Aliyah, Khotimah Sumaiyah, Haji Malika, Umi Siti Sofiyah, Umi Siti Mujarrah, Amir Ali Saidah, Muhammad Rizki, Abaki Mustafa, Abah Junaidi, Abah Abdul Aziz, Abaki Bukhari Amin, Tarjan Anas Rafiana Mekayah, Mukhlis Basuni Ustadz Malik, Ustadz Abaki Musta'in, Abaki Munadi, Abaki Idris, Abaki Syakir, Asy'ari, Siti Nafisa, Solihuddin, Abaki Ahmad Bakri, Sulistiawati, Abaki Kiai Zainul Muttaqin, Abaki Masrukin, Abaki Fauzi, Suwarni, Ibu Laila, Mardiah, Fatoni, Fakih Ma'ani, Hajar Nur Sa'adah, Mas Tuki, Hanifah, Zakiyatul Mumtajah, Basirah Juwairiyah, Sam'un, Abaki Abdurrahman Yazid, Ni'amah, Abaki Alwi, Abaki Faisal, Ibunya Khairiyah, Abaki Jufri Abdurrahman, Asna'i Musafa, Iko Karma Unswarti, Jainuri Lamlani, Abanul Khalis, Munifah Jauhari, Mar'atus Solihah, Halimi, Nawati, Mislan, Nazilul Mutlaqin, Nur Faizah, Irfan, Yusuf, Salimana Al-Munah, Mu'izuddin, Mutiah, Syamsul, Siplo Malisi, Ammar Muslim, Hafiz, Abdul Waqid, Ayung, Fatmah, wa usulihim wa furuihim, syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa arsalna al-arsalna wa bil jannati haitsuna syafani ma ajrul amilin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tanquluna min kulli hammin faraja wa makhraja wa min kulli da'in dawa wa min kulli ومن شفاء ومن كل سعادة إحسانا ومن كل خوف أمانا ومن كل فقر غنى ومن كل ذل عزة ومن كل شر خير ومن كل أسر يسرا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا الله يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد القرآن حرفا حرفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كل حرف ألفا ألفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كل ألف ضفا ضفا. اللهم يا الله يا الله يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحق الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة وبجاه من أنزلت عليه الفاتحة صلى الله عليه وسلم. Sabbit wansur ahla jami'atin nahdwatil ulama li'ila'i kalimatillah. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa fiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakati khatmil qur'an wa hurmati habibika wa rasulika karim wa fana ya karim wa fana ya rahim. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil qur'an wa akrimna bi karamati khatmil qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil qur'an wa albisna bi khilati khatmil qur'an wa adkhilna jannata ma'al qur'an wa afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirati bi hurmati khatmil qur'an warham jami'a ummati Muhammad bi hurmati khatmil qur'an. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qurina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliya dalila wa imama bi fadlika wa lutfika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna bi kulli harfin min al-qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وطلابنا ومن حولنا ومن حضر في هذا المجلس المبارك ومن تعلم في هذا ارتقي عباد الرحمن ومن انتسب وتعلق واتصل بهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن أهل القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل القرآن والذكر والعلم والخير ومن التوابين المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن عبادك الخائفين ومن عبادك المخبتين ومن عبادك المقيمين ومن عبادك المخلصين ومن عبادك المرضيين
الظالمين الظالمين الفالحين المفلحين الشاكرين الحامدين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين المستغفرين بالأسر رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ووسع لنا ولهم الأرزاق والحلالات الطيبات رب اجعل هذه بقعة مباركة تجري في أحكامك وسنة رسولك رب اجعل هذا أول اليوم صلاح وأوسط فلاح وآخر نجاح رب اجعل هذا RTQ عباد الرحمن RTQ Sirajul Muttaqin, RTQ Al-Hidayah, RTQ Al-Adnan 1, RTQ Al-Adnan 2, Rawdatul Jannah, Syaifur Rifat, Aminah Mutmainnah, Amirah Ma'mur, warjuk Allah minal ulumi nafi'atil mubarakat, Allahumma ja'al wa usul wa balik wa ahdi wa taqabbal sawaba ma qara'u minal Qur'anil azim li hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ajmain summa ila arwahi abaina wa summa ila hadrati sultanin awliya sayyidina Syabdil Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa masyayikh wa syaikhim wa al-sirati wa baiti umuridi wa mrimbi wa mutaqidi wa usuli wa furuhim summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asdiqaina wa aqribaina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan lil muqri Syekh Muhammad Arwani Amin Sa'ad Al-Qudsi wa Imamil Qiraatil Masyhuratil Imami Al-Samim bin Abi Najud wa Rawihil Imami Hafs bin Sulaiman wal murid Syekh Muhammad bin Abdul Ar-Rasyad Mbah Syaroni Mbah Mansur Mbah Damiri Mbah Abdul Ghani Mbah Muhammad Tahlan Mbah Naki Mbah Ismah Mbah Afifah Mbah Zainab Mbah Hamid Mbah Wahab Hasbuh Mbah Bisri Samsuri Mbah Bisri Mustafa Mbah Hashim Asyari Mbah Khalil Bangkalan Mbah Muhammad Usman Al-Islami Mbah Ahmad Aswad Al-Asaki Said Al-Wil Al-Idris wa usulihim wa furuhim summa ila arwah wa man dzikra asma'u masibatu wa usulihim wa furuhim summa ila arwah jamil mu'minina al-mu'minat wal muslimina muslimat wa li arwahi amwati hadhil baldah Allahumma fil lahu barakahu wa afi wa afu antum wa akrim nuzulahu wa si'man khalahum wa al-jan wa kifit natal qabri wa adaban nar hatta tab'athum aminin ila jannatik ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin rabbana fil lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jazakallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Bapak Ibu rahimakumullah mekaten ingkang dalem saged matur tentu kathah kekirangan nyuwun apune pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalatu. Terima kasih kami hatur. Ila